Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, jamaah salat subuh insyaallah dirahmati Allah azza wa jalla. Rakaat kedua tadi kita mendengarkan lantunan surah apa dari imam selain Al-Fatihah? Apa, Syekh? Selain imam, imam gak boleh jawab. Nah, wah betul. Itu surat apa Pak? Ada, yang tahu Bapak? Ada, ini ada. Imamnya jelas tahu nggih? Oh, tahu nggih pun. Karena ada, kadang kala ada hafal ayatnya tapi enggak tahu itu surah apa gitu. Jawabannya betul. Mulai dari kalau kuntum khaira ummah itu betul. Itu ayat yang 110. Tapi Ustaz tadi mulai 109 ya. Lillahi ma fis sama. Nah, itu surah apa, Pak? Ini di salah satu ormas terbesar di Solo, di Indonesia itu terkenal sekali ayat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna wa tu'minuna billah. Surah Ali Imran ayat 110. Kalau imam tadi mulai dari 109. Sebagian dari kita atau kuntum muncul dari kalian itu golongan yang terbaik. Khaira ummah, umat yang terbaik ya. Sebagian tafsir yang namanya kuntum khaira ummah itu ya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baiknya umat. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya umat yang beliau panggil ketika akhir hayat beliau, ummati ummati ummati, itu ya ini umatnya Nabi Muhammad. Kita itu seyogyanya seharusnya khairu ummah, umat terbaik seharusnya umat terbaik yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyeru kepada kebaikan, yang menyeru kepada yang baik, yang mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah masuk di mana? Kalau beriman kepada Allah insyaallah sudah beriman semua. Tapi pertanyaannya iman yang bagaimana? Sama pertanyaan ketika dilanjutkan, ketika kita itu sakaratul maut bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wah dijamin surga. Cuma kalau ditanya bisa enggak kita itu? Wong kadang-kala kejeduk, ada bilangnya aduh kok asem, bahkan nyebut nama hewan. Apa jaminan kalau sakaratul maut kita bisa mengucapkan la ilaha illallah gitu. Kalau Mas Freddy Budiman jelas bisa, bahkan minta tolong.
Saya nanti kalau sudah la ilaha illallah baru ditembak sama sipir saat dihukum mati. Ya. Enak, sudah tahu meninggalnya. Nah, kalau ditanya imbalan bagi khair ummah apa? Surga. Nah, kita juga ditanya nanti, sudah siap masuk surga, Pak? Sudah siap apa belum, Pak? Ya pinginnya siap ya masuk surga. Tapi kalau ditanya lagi yang kedua, lah surga siap menerima kita enggak? Amalannya udah baik enggak? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita itu sudah menghitung-hitung enggak? Sebetulnya tahu loh hari ini itu banyakkan dosa apa pahalanya itu tahu kita. Kalau ditimbang-timbang ya kita enggak cukup untuk masuk surga kan gitu. Kalau bahasa kita ya wes lah masuk neraka saja lah, masuk neraka saja untuk motivasi. Wah ternyata jatah saya ini neraka, maka biar nggak di neraka itu gimana? Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa sama Allah semoga Allah ridhai kita untuk menjadi penghuni surga dan terbebas dari azab neraka. Atau doa qabla salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kalau terbebas dari azab neraka jahannam otomatis kita jadi penghuni surga. Cita-cita terbesar seorang muslim adalah masuk surganya Allah. Ini adik-adik nih kelas berapa Mas? 6. Sekarang kelas 6 segede ini 6. Kelas 6 itu sirahnya sudah banyak no ya. SD-nya mana? Apalagi Al-Abidin itu selesai sampai Khulafa Rasyidin itu. Sampai 4 khulafa sudah kan? Cerita kalau nggak salah kurikulumnya sampai berakhirnya masa kekhalifahan. Ya kan? Nah, nanti yang setelah Abbasiyah Umayyah itu nanti Sanawiyah itu insyaallah. Ada berapa? Ada 4 hafal 4 khulafa Rasyidin. Siapa? Masya Allah, keren tenanan ya. Jadi salah satu sekolah di sekolah Islam terpadu ya. Insya Allah anak-anaknya keren itu nanti. Cuman bapak ibunya terpadu ndak wallahu alam ini. Ya, karena banyak anak-anaknya sekolah di Islam terpadu, bapak ibunya pinginnya gandul aja, pokoknya gandul. Ayo nak, kamu harus pinter, jadi penghafal Quran, biar nanti bapak ibu dapat mahkota. Ya itu pengharapan yang sebenarnya sama kayak kita itu mengharapkan bisa la ilaha illallah saat sakaratul maut, tapi nggak ada ikhtiar untuk bisa lafal itu. Sama. Ayo nak, besok buatkan rumah di surga. Tapi kita disuruh hafal ke juz 30 lele ya Allah. Nggih Ustaz nggih. Nek pun 40 50 tahun ke atas ngapal ke Quran gimana? Makanya kita mau mendirikan sekolah usia emas. Usia emas itu usia 50 tahun ke atas. Yang benar-benar paham kalau 50 tahun ke atas itu merasa bekalnya kurang. Sehingga kalau bekalnya kurang kan berarti memperbanyak bekal kan. Ya. Laras kan? Iya Pak ya. Kalau hatinya aduh ya Allah saya mau pergi ke Turki nih. Tapi kok sanggupnya gur 500 masih sebulan lagi. Berusaha untuk mengumpulkan. Tapi sampai di sana kan ya wallahu alam. Ya, coba di surah Ad-Duha nih, surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha itu diturunkan memang spesial untuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu posisi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu galau, gundah, bingung, piye iki ya. Tentang dakwah awal beliau. Ya ada masuk sirah nih, itu nanti di halaman dakwah pertama ketika setelah masa Makkah ya. Nah, itu muncul surah Ad-Duha. Wis pokoknya intinya dalam keadaan lapang, sempit, sedih, bahagia ingat Allah Subhanahu wa taala. Saya kata Allah pasti bersama engkau ya Muhammad dan tidak akan pernah membencimu. Wa maqala, enggak pernah membencimu.
walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Artinya nanti semuanya nanti akan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada akhirnya nanti sempurna, bahagia. Apalagi kalau di akhirat, ya. Apapun yang diminta fatarda pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir ayat itu menekankan bahwasanya kita itu harus mengingat Allah Azza wa Jalla, baik kita itu dalam keadaan bahagia maupun bersedih, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti bersama kita. Nah, itu diturunkan kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW, nggih sama. Jadi pas kita itu sedih, gundah, ingat pada saat kita bahagia. Oh, pas bangun rumah lancar. Oh, pas itu. Kenapa? Pas itu kita tidak seingat sekarang sedang dalam keadaan sedih. Ya Allah. Nah, gitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita termasuk di golongan Allah, menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Istiqomah ibadahnya, dan semoga menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita kembali ke materi sirah. Yang terakhir catatan yang di buku ini, kalau nggak bawa buku tulisnya, insya Allah sampai kepada perjalanan Nabi Muhammad muda bersama Maisarah untuk berdagang ke Syam. Ya. Berarti usia itu berapa? Usianya saat itu, usia Rasulullah mendekati 25 tahun. Memang terkenal pada saat itu Khadijah binti Khuwailid, saudagar kaya, itu banyak menyewa, dalam bahasanya menyewa pemuda-pemuda Makkah untuk membantu perdagangan beliau dan keluarga beliau ke Syam. Setelah mendengar cerita bahwasanya ada seorang pemuda yang gagah, tampan, pintar dan terkenal amanah, terutama terkenal beliau itu ketika mengembalakan ternak-ternak kambing saudagar-saudagarnya kayak Bani Sa'ad di Mekah dengan imbalan beberapa dinar. Maka Khadijah binti Khuwailid ingin dagangannya dikelola oleh seseorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerima tawaran dan berangkat bersama barang dagangannya sampai ke negeri Syam bersama Maisarah. Ini sudah nggih. Sudah ada tanda titik 2 ini, berarti sudah diceritakan bagaimana nanti bersama Maisarah perjalanannya, sehingga Maisarah bisa menceritakan kepada Khadijah tentang Nabi Muhammad, orangnya pinter, handal, kalau bicara begini, selama perjalanan adem, ya, dinaungi awan, ya. Terus beliau mengajak saya tidak sebagai pembantu tetapi sebagai partner usaha. Beliau naik, saya juga naik. Beliau makan, saya diajak makan satu tempat dengan beliau. Beda dengan yang lain, selama ini dipisah karena saya sebagai pembantu. Wah, itu diceritakan semua sehingga Khadijah percaya apa yang disampaikan oleh masyarakat tentang Nabi Muhammad muda. Wah, benar ini berarti. Nah, masuk ke cerita tentang bagaimana Khadijah ingin mempunyai suami yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mendengar cerita dari Maisarah, seakan-akan Khadijah itu mendapatkan inilah mungkin suami yang saya tunggu-tunggu gitu. Lalu siapa yang membantu? Sudah, ini kita ulang sebentar. Ini sudah saya ceritakan, yakin deh. Yakin. Ada Pak Ribut juga ikut jawab. Oh, ini siapa? Sahabat terkenal dari Khadijah yang ikut comblangkan Nabi Muhammad kepada Khadijah. Ada yang ingat? Namanya siapa? Yo, nek cerita sekali dong ya angel ya. Angel tenan apa. Tapi nek duit apal kita, Pak. Saya beli teh hangat 3.000, nek pakai es 4.000, ya, nek pakai susu itu jadi 6.000, nek pakai karamel komplit sama topping itu 8.000. Ngantek apal kalau teh.
Karena apa bisa hafal? Karena sering. Nah, karena sering transaksi itu hafal. Karena sering melihat itu hafal. Bapak lewat reklame iklan di UMS ke sana, wah isinya ijek podo wae menteri karo menteri selamat muktamar, wah ngantek kelingan terus itu. Iya ada perempuan juga di mana-mana reklamenya sama, kepak kebinekaan, nanti hafal kalimatnya itu. Kenapa hafal? Karena sering dilewati. Sering dilewati ya mau nggak mau sering baca gitu. Semakin sering semakin gampang nyantel. Sama sebenarnya kalau pengen hafal itu sering-sering saja, ya. Sering-sering saja membaca. Kami dulu menghafal Al-Balad itu sering banget karena suka. La uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Seneng dengan itu loh. Itu surah yang pertama hafal. Terus yang kedua paling senang itu At-Thariq. Ini bukan lagi karena apa itu kalau dalam kalimat itu AB apa itu namanya Pak? Qalqalah bukan. Ya benar Masya Allah itu cara membaca. Apa namanya kalau dulu ada pantun BA itu. Apa itu namanya? Nah itu senengnya itu. Susunan surah-surah Quran itu keren-keren itu. Was-samaa'i wat-tariqa wa ma adraka mat-tariqa an-najmus saqib. Ini itu apa itu namanya Pak? Apa Ustaz namanya Ustaz? Semoga kayak gitu ya. Sebenarnya nikmat. Diulang-ulang ya. Hafal. Apalagi itu hari Jumat sunnah surah apa Al-Kahfi itu diputar HP-nya ya cuma Al-Kahfi putar terus menerus Al-Kahfi. Atau kadang kalau ada HP Quran kan ada itu settingan 10 ayat pertama yang diulang ayat 1 sampai 10. Wis bapak mau ngapain aja lah di rumah, mau dandani, mau ngetik, mau apa, tapi yang terdengar di kepala kita itu Alhamdulillahilladzi, wah muter terus, tiba-tiba hafal itu. Ya samalah kebiasaan kita kalau sering membaca, melihat, mendengar, insya Allah hafal. Namanya siapa ini? Nah, kita sekali kita mendengar nama itu ya nggak hafal. Namanya Nafi. Siapa tadi? Nafi. Sinten Pak? Kok enggak plong gitu? Nafi. Nafisah. Oh, bareng ngono mboten. Waduh ngene sekolah. Oh ya kan aku menjawab kuwi lho. Nafisah itu salah satu sahabat dekatnya Khadijah binti Khuwailid. Ya. Namanya Nafisah binti Munayyah ya. Nah, di saat bersama Nafisah ini yaudah ini kita ulang lagi tuh nikmat. Pokoknya saat bersama Nafisah itu gumun sama Khadijah. Ya Khadijah ngapain engkau pingin sama Muhammad? Sebelumnya kamu tolak semua lamaran para saudagar Mekah yang kaya raya, engkau tolak semuanya, kenapa? Kurang apa mereka? Oh kok tiba-tiba mau pingin dengan Nabi Muhammad SAW. Ya walaupun belum diangkat menjadi Nabi kan, tapi kula tuh ya pingin nyebut beliau ya pakai nama Nabi Muhammad saja lah. Tapi ketika Nafisah itu diceritakan, baru diceritakan lisan dari Khadijah, dan Khadijah menceritakan karena dari cerita Maisarah, itu Nafisah langsung benar itu. Boleh bahasa kita, ya Allah tenan gitu. Akhirnya Nafisah gas dulu. Sebelum Khadijah minta, Nafisah sudah bergerilya. Ingat cerita ini Pak ya? Ingat ya Pak ya? Ya nek mboten ngantuk ingat seharusnya niki gayeng banget kok. Intinya Nafisah dolan ke rumahnya Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad bersama siapa? Di rumahnya siapa berarti? Pamannya Abu Thalib ya.
bersama pamannya Abu Talib. Intinya cerita, ya Muhammad, apakah engkau gak mau menikah? Jawabannya Nabi Muhammad saat itu sama seperti anak-anak muda sekarang yang orientasinya itu nikah itu karena sudah cukup gitu. Oh, belum. Lah gimana, saya masih hidup bersama paman saya, rumahnya masih hidup bersama paman saya, berusaha, berdagang juga baru merintis, belum siap. Kalau bahasa kita tuh simpelnya, lah kok bojoku meh dipangani apa? Nah gitu loh bahasanya. Tapi itu kalau setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu termentahkan semua itu materi tentang pernikahan. Pokoknya kalau sudah yakin sama Allah, Allah tetapkan yang terbaik. Rahmannya Allah itu enggak milih-milih. Allah itu semesta alam kena, siapapun makhluk apapun kalau masuk ke dunia, sudah muncul ke dunia, Allah sudah jamin. Tinggal dibawa kemana itu, ya, tinggal dibawa kemana. Jadi percaya saja seperti hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang keempat ya, hadis yang keempat tentang penciptaan manusia itu pokoknya kalau sudah ada di rahim orang tua kita, maka hari yang ke-120 kurang lebih 4 bulan, kalau sudah umur segitu ditiupkan ruh oleh Allah, berdetak di USG macam jeduk-jeduk-jeduknya. Nah, saat itu Allah sudah tetapkan itu baik buruknya, matinya kapan, rizkinya, amal-amalnya sudah ditetapkan Allah. Lahir ceprot dia ikut agama apapun, Allah tetap Rahman sama dia. Jadi kita nggak perlu cemburu sama saudara-saudara kita yang ora tau salat, wis KTP-ne Islam. Loh ya Allah ya Rabbi, tapi kok sugih terus? Kok ya bisa sedekah terus? Ya itu urusan mereka, karena Allah Maha Rahman. Iki dudu Islam, tapi Fortuner Pajero gonta-ganti tambah terus garasinya. Bahkan beli rumah neng terutama yang antek telu, yang siji isine mobil tok. Aku itu loh ya Allah, salat subuh saf siji sing pertama. Ya nah ini saf pertama kabeh nggih. Salat subuh saf pertama. Salat lail berdoa, kok ya gur ngontrak wae to ya Allah. Jangan kira orang ngontrak itu nggak dapat surga. Gitu, Kah Stephen ngontrak rumahnya. Ayo coba, miliarder loh beliau, mobil besarnya banyak, bahkan pas pandemi dijuali itu untuk beli masker hand sanitizer. Saat masker harganya membumbung tinggi, beliau gratiskan, kompak gitu. Sampai ngontrak loh Pak, omah tertamanya kayak pondok pesantren mawon. Pak Umar ngontrak teng pundi ngoten. Nek siap, kadang-kala kita kan belum siap ke arah situ. Lah kalau Stephen itu kain kafannya aja udah siap, udah beli. Ada? Bapak sudah beli? Sudah beli kain kafan Pak? Jawaban paling aman ya. Ada yang sudah tahu? Wallahu a'lam. Itu jawaban paling aman nih. Kula niku pernah beli tapi kula kasih masjid Pak. Pernah beli kula kasih masjid. 2 kali proses belanja kain kafan. Uangnya masih ada di sini. Nih. Ini ya. Malah emas-emasan itu. Ada di amplop. Ini di amplop 100 ribu sama 200 ribuan. Untuk apa? Pernah kula nazar, pokoknya harus siap kain kafan dulu, supaya sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah. Ini salah satu ikhtiar kain yang saya beli karena terbaik. Kain yang saya doakan, beli dengan uang sendiri. Proses belinya aja itu penuh perjuangan. Bukan perjuangan mengumpulkan uang 300 ribu, enggak. Tapi perjuangan untuk meyakinkan diri kain ini besok menutupi badan saya. Jadi di SPG itu di Beteng gitu, kita apa namanya? Di PGS milih kain di lantai dasar di kiosnya Pakistan. Ada beberapa jenis kain putih. Pokoknya kain yang bagus, yang lembut, enak, adem. Ada kan adem. Mbok seadem-ademnya kain putih kalau dililitkan di tangan saya, coba tau Pak D.
Merinding kan. Saat mau dihitung berapa meter itu, sik. Kalau nanti jadi beli, kok nek malaikat tiba-tiba kayak, oh iki wis siap gitu loh piye Pak? Kita masuk akal ya. Itu yang jadi takut. Ki kok nek wis tak siapke ning omah kok kayak wis siap tenan itu. Sik aja sik ah. Saya sampaikan ke bapaknya, Pak Umar namanya, bukan Pak Umar sini loh, Pak Umar Pakistan. Pak Umar ini tak konsul istri dulu deh. Apa uangnya kurang mesti ya? Nggak apa-apa, ambil bawa dulu aja, nggak apa-apa, bayar ke hari. Waduh sampai dipaksa tuh. Nggak anu. Saya minta potongan dikit, padahal itu acting aja. Potong dikit nanti tak kasih istri apa bener cocok ini untuk seragam, baju koko gamis Ramadan. Cuma saya kantongi. Nggak jadi beli intinya. Astagfirullah, nggak berani ya Allah. Ternyata medeni. Sampai Ramadan tahun 2021 itu, di mana Ramadan itu kita sudah agak boleh bebas, nggih. Sudah berakhir sementara, tetap disuruh pakai masker, tapi kita Ramadan lebih nikmat saat itu. Hari Lebaran yang kedua, kami sowan ke orang tua, mertua di Slamet Riyadi, ke Prabon, ke Melayan. Hari kedua di depan McD itu ada toko kain Pak, ya ada kan? Hari kedua tuh buka Pak, keren tenan golek duit itu. Hari pertama libur memang, hari kedua buka. Dan yang terpampang di bagian depan pojok itu yang warna putih-putih. Jadi kayak saya disuruh, ayo dang tuku, ayo ndak ingin ras itu. Wah coba beli. Saya beli ukuran kula dikali 2. Ya kan harus tertutup semuanya 2 kali lipat. Ya dah saya beli. Saya dulu beli ukuran untuk saya dulu. Setelah beli, ingat banget dikreseki lorek hitam putih kreseknya. Terus saya mampir ke rumah bapak. Udah ngobrol kurang lebih 1 jaman, pamit mau pulang dulu ke rumah, nyiapkan baju-baju anak istri karena biasa liburan Lebaran di rumah mertua dan bapak ibu. Saya yang pulang sendiri naik motor. Ibu saya, bal ana sing keri iki. Kresek apa ki? Nah, sambil ngomong kayak gitu sambil dibuka, biasa kan orang tua melumbukan. Akeh menikahan putih gua apa? Waduh, jawabnya piye nih ya? Nggih baju koko mah, gamis panjang. Walah, oke enak iki bahane. Enak ya. Dah sedikit, aduh itu saya taruh di motor Vario saat itu. Terus kula lewat gang, lewat Gudeg Bumari, ngertos Gudeg Bumari? Ya, terus nyabrang lewat rumahnya Pak Gesang. Nah, wis kebayang banget kan jalannya situ. Terus belok kiri, depannya Danar Hati, terus belok kanan, keluar lalu jalan menuju ke Pasar Kembang. Bisa membayangkan ya Pak ya? Kita ikut cerita ini. Numpak motor pelan-pelan. Saya galau Pak. Delok speedometer, delok kain, jalan lagi, delok. Ya Allah, kok medeni banget ya. Bawa kain kafan sendiri. Yang terjadi apa? Di Bangjo Pasar Kembang itu lampunya ternyata merah. Saya jalan santai jalan, duk. Sampai mobil tuh klakson keras. Ada yang bawa bapak naik motor teriak, woi gitu. Astagfirullah. Terus saya melipir ke kiri apotek, ya kan? Apotek depan Pasar Kembang. Saat itu ada yang jualan kacang hijau ya. Kacang hijau, enak tuh Pak kacang hijaunya Pak. Di situ berhenti, astagfirullahaladzim, tarik nafas. Jadi, kebayangnya aneh-aneh gitu Pak. Yes, tenang, jalan lagi, jalan menuju melewati, berarti lewat mana? Baron kan? Bundaran Baron. Nah itu merah saya berhenti. Oh, berarti saya sudah sadar ini. Merah berhenti, jalan lagi setelah lampu merah. Saya sebelum pertigaan asrama haji. Himbaron itu apa namanya? Persaudaraan haji ya. Saya nabrak mobil Kalia, Pak. Untung pelan. Jadi berhentinya motor karena jeblok, bukan karena ngerem. Jeblok gitu. Delala yang punya itu Chinese keluar, mobilnya diam. Kenapa Mas? Kenapa? Ada penyok sidik. Waduh, saya pusing ini.
Waduh, bukan pusing, bukan terus saya pusing kayak harus minum Paramek itu enggak. Maksudnya pusing dengan situasi saya ini. Waduh, mohon maaf Pak, saya pusing sampai enggak tahu ada mobilnya. Kok Indalala baik banget orang itu. Biasanya kalau saya bersingketa dengan salah satu etnis itu susah banget. Itu kok ya, oh ya udah, enggak apa-apa. Dah, enggak apa-apa. Wah, bagus banget ya. Nah, saya melipir ke depan dikit. Di dashboard di bawah sepeda itu Vario kan ada tempat minum apa tuh ya. Ada air mineral. Saya buka. Ya, kayak gini saya buka ini. Bismillah. Saya buka terus a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya dah. Terus saya buat minum bismillahirrahmanirrahim. Terus saya raupkan di tangan muka. Seger, langsung mantap jalan. Wah, bismillah. Wes ngelewati pasar Kabangan, Laweyan, wah aman itu. Wes membesarkan hati. Jongke atau gulilin belok keras aman sampai kelihatan Masjid Al Azhar pinggir pinggir jalan itu Songgol Langit maksudnya. Kelihatan tuh semakin seneng. Wah, kan rumah saya situ, Pak. Wah, belok gang yang dibuka saat itu gang 3. Rumah saya gang 2, Masjid Al Azhar gang 1. Saya belok gang 3 tapi enggak ke gang 2, langsung geblas ke gang 1. Gang 1 terus balik lagi ke jalan Songgol Langit menuju masjid, terus parkir motor, terus ke masjid, terus goleki Pak Marbot. Goleki, Pak di mana, Pak? Assalamualaikum, waalaikumsalam, neng di mana? Di belakang, di bagian belakang. Tak cari, ya Pak, iki tak kasih kain kafan nih, siap-siap nanti kalau ada jamaah yang meninggal pakai ini aja, ada yang wakaf. Dari siapa? Dari hamba Allah gitu. Setelah itu plong, ya Allah, plong. Jadi tuh megang itu tuh rasanya astagfirullah, ya Allah, saya belum siap. Wes tak kayak udah wes. Nah, setelah itu plong aman. Saya sampai rumah, baru ke rumah, siap-siap kelambi, gini berangkat lagi. Nggak bisa Pak sampai sekarang itu nazar itu tercapai itu. Wedi banget nih Pak. Cobalah Bapak coba beli gitu. Terus nanti sampai rumah kasih tahu, Mi ini kain kafan buat Umi, mesti ngawur wae ngono. Oh, jek seger bukur siapke ngono. Menikah lagi tuh. Nggak, aduh, itu kimo Nafisa sampai kain kafan ge. Itu ya Allah nggak siap. Kau Stephen muncul setelah meninggal, baru aja meninggal siangnya sorenya itu sudah muncul biografi beliau dari sahabat-sahabatnya, sudah mengislamkan 3.000 lebih, kain kafannya beli sendiri. Udah cerita, keren banget ya. Bodoh, saya juga cita-citanya gitu, tapi nggak tercapai sekarang. Keren tenan ya Allah. Siap dia ya. Tadi bahas apa ya kok sampai itu Bu ya? Enggak, mesti apa? Enggak mungkin kalau Nafisa. Intinya Nafisa itu kan jadi mak comblang kalau dalam bahasa kita. Ustadz Khalid Basalamah pun kalau menceritakan bab ini tuh beliau berapi-api bener. Seneng banget menceritakan itu. Intinya ketika tanya itu, tapi Rasulullah belum siap karena fitrahnya sebagai manusia biasa. Lalu Nafisa bertanya, ya Muhammad, jikalau engkau mendapati seorang wanita yang sudah ada semua syarat-syarat yang engkau sampaikan tadi, sudah kaya raya, nasabnya baik, apapun ada dalam bayangan laki-laki, mau enggak? Rasulullah bukan jawab mau atau tidak, tapi beliau jawabnya, apa ada wanita seperti itu? Itu. Nafisa bilang, ada. Apakah engkau tidak kenal Khadijah? Nah, yang jawab bukan Nabi Muhammad, paman-pamannya itu yang jawab. Wah, gas, ayo Muhammad, oke, berangkat aja kalau sama Khadijah. Itu paman-pamannya saja ngiler itu ya. Padahal usianya yang masyhur itu sudah mendekati 40 tahun. Tapi ada sebagian ulama sejarah itu, orang mungkinlah Khadijah istrinya Rasulullah kok tua, pasti enggak. Tapi kita paling sepakat dari berbagai kitab dan valid insya Allah, itu memang usia Khadijah saat itu sudah mendekati 40 tahun. Bukan masalah apa, sudah kami terangkan di sini kan.
40 tahun orangnya kaya raya, saudagar terkaya di Mekah, bahkan semua orang terkaya di Mekah kalau hartanya dikumpulkan itu nggak bisa nyaingi keluarga Khuwailid. Sekaya apa Khadijah kalau gitu? Sama di Tirtamanya dicari umur 40 tahun tapi kaya raya, pasti cekli ya Pak ya. Perawatan tiap hari ya, pedikur, manicure, salon, wah apa massage, pijat, wah dibandingkan umur 25 tahun tapi nggak punya apa-apa, udah berkerut mungkin itu yang 25 tahun, tapi yang 40 tahun ya mungkin sama. Orang kaya itu gimana coba, semuanya tercukupi, enggak sedih, senyum terus. Orang senyum terus sih wajahnya kan kenceng Pak, daripada bendina kur mikir iki bayare jatuh tempo piye, merengut ini tuh lah, berkerut semua tuh wajahnya. Khadijah itu levelnya saudagar kaya di Mekah. Nah malah pamannya aja ya ayo tuh, ayo wis gas dia, keren banget ini. Nabi Muhammad apa mau Khadijah? Karena baru aja beliau diamanai Khadijah untuk mengelola dagangannya beliau ke Syam bersama Maisarah. Maka Nafisah menjawab, itu urusan saya. Tapi apakah engkau mau kalau beristri Khadijah? Itu Nabi Muhammad juga nggak jawab secara langsung. Pokoknya intinya mau nih, wong kabeh ya gelem kok, pasti mau. Khadijah balik ke rumahnya, Nafisah balik ke rumahnya Khadijah. Langsung, ya Khadijah, aman apa? Ya jadi ini terselubung ya jawabannya itu enggak ya enggak tidak, tapi ya kayak kita itu kalau ditanya tuh nggak berani jawab jujur itu loh. Piye Mas wis rampung PR ya? Alhamdulillah lagi wis rampung apa wis, pokoknya aman mah gitu. Anak-anak kalau belum dikerjakan nih, piye PR ya udah selesai? Alhamdulillah mah. Sudah dikerjakan belum? Aman. Nah kayak gitu tuh loh. Padahal urung dibuka gitu. Nah, jadi jawaban yang ambigu ketika ditanya Khadijah gimana? Pokoknya aman. Aman gimana? Udahlah itu urusan saya. Aman. Loh, lah gimana? Nafisah tanya sama Khadijah, ya Khadijah, apakah engkau mau kalau dilamar sama Muhammad? Ya mau banget. Ya cuma itu saya minta jawaban itu. Mau. Oke. Nambah Nafisah balik ke rumahnya paman Abu Talib. Ketemu Nabi Muhammad. Ya Muhammad, aman ya Muhammad. Aman apa? Nafisah mau bersuami engkau. Yakin mau engkau ya Muhammad? Jawaban Nabi Muhammad juga agak mau atau tidak. Tapi jawabannya Nabi itu begini, kalau Khadijah mau, lah saya ya nggak masalah. Wah berarti mau, itu yang jawab Nafisah gitu. Nah artinya itu mak comblang yang baik itu seharusnya begitu sunnahnya. Jadi ketemu si A bumbung si B bumbung si A gitu, akhirnya cocok menikah. Ini qadarullah begitu. Cerita itu bagus banget kalau di sinetronkan. Sayangnya sinetronnya kita itu wah isinya nangis, selingkuh, ini cerita kayak gini tuh bagus loh jadi sinopsis tuh. Keren banget tuh. Intinya Nabi Muhammad itu mengatakan belum siap dan seterusnya. Nah tapi dijawab oleh Nafisah, engkau kalau mau dengan wanita hebat, nasabnya Khadijah itu kan bertemu dengan nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Allah siapkan pendamping itu yang bernasab bagus, bukan sak-sae. Dan ternyata Khadijah itu terpandang di Mekah, dan Nabiullah Muhammad terpandang bahkan pada usia mudanya itu sudah bergelar Al-Amin. Jikalau kita itu katakanlah gini, sejelek-jeleknya sejarah itu, walaupun Nabi Muhammad itu nggak diangkat menjadi nabi, itu pasti jadi pemimpin Jazirah Arab beliau itu. Ya. Sampai urusan Makkah Ka'bah terkena banjir bandang, ya. Terus dibenahi, semua suku kabilah itu berkumpul untuk membenahi Ka'bah sampai pada titik akhir untuk siapa ini yang meletakkan batu Hajar, ya Hajar Aswad ini. Semua kabilah itu suku-suku pemimpinnya pingin ini saya yang paling pantas, itu minta tolongnya kepada Nabi Muhammad muda. Berarti itu sudah terpandang sebenarnya. Ya,
akhirnya terjadilah pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah binti Khuwailid. Lalu bernikahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu durasinya kurang lebih 2 bulan setelah proses Rasulullah berdagang dari Syam. Jadi lumayan cepat ya. Dari Syam ada 1 bulan 2 bulan menikah bersama Khadijah binti Khuwailid. Ini belum diangkat menjadi nabi dan rasul, juga nggak ada proses yang-yangan pacaran kan ya, nggak ada. Anda loh pacaran sampai 10 tahun lebih tapi nggak jadi suaminya, ada. Banyak ya? Banyak. Bapak dulu gimana Pak? Langsung gak? Kayak Khadijah dan Muhammad ya, Masya Allah. Apa Pak? Oh cepet, Masya Allah. Dijodohkan apa? Kita enak ini wajah-wajah mboten deh. Kita angkatan, kita jamaah itu angkatan yang sudah milih sendiri. Kalau di atasnya lagi kita masih berjodohan, masih dijodohkan orang tuanya, karena masih antara wanita dan laki-laki itu terbatas sekali. Bahkan kalau dulu SD itu, Mas SD itu teman-teman cewek banyak Mas di SD Mas, banyak ya. Udah kenal semua? Enggak semua. Cantik-cantik ya Mas ya. Wah, kok bisa bilang gitu? Wah, keren banget. Ya ini bedanya. Dulu itu kami duduk terlambat, tinggal 1 tempat duduk, karena dulu sekolah SD Islam saja pun saya masih pakai celana pendek Pak dulu. Belum kayak sekarang SD TK ada celana panjang. Dulu masih celana pendek, perempuan masih pakai rok. Ya tak Pak, masih gitu kan? Nah, saya SD swasta Islam itu. Namanya Jamaatul Ikhwan. Itu tempat duduknya kan sisian. Tinggal 1 tempat duduk, sampingnya perempuan. Aduh, bingungnya bukan main. Akhirnya mau nggak mau di situ kemeringat Pak. Wes kayak nggak fokus sekolah. Bukan masalah, ih cantik banget. Bukan masalah itu. Tapi nggak bisa. Di sini tuh juga, jajar wong wedok itu nggak bisa. Sekarang malah pengen jajar wong wedok anak-anak SD itu. Sampai ada aturan sekarang laki-laki duduk dengan laki-laki. Keren itu anak SD. Beda sih. Itu dipacok-pacok ke Pak. Saya dipacok gara-gara duduk itu dipacok ke. Pacok ke itu apa? Diajak Iqbal fulana, Iqbal fulana. Itu saya ngece atau ngece kalau mesti dioyak tak pukul itu. Padu piye dulu. Ingat enggak Ustaz? Ya kayak gitu kan kita. Sekarang malah pengen dipacok ke. Beda sih generasinya. Jadi dulu itu jadi unik banget. Dah perkembangannya udah beda sekali. Setelah itu menikah dengan Khadijah binti Khuwailid dengan mas kawin apa Pak? 20 ekor unta, unta muda. Ini saya bacakan nih. Usia Khadijah binti Khuwailid sendiri adalah 40 tahun. Diambil dari nih ya, kita bacakan tentang perbedaan pendapat. Terdapat perbedaan pendapat mengenai usia Khadijah ketika menikah dengan Nabi. Syekh Muhammad bin Abdullah Aushan dalam kitabnya Masya Allah Yasbut al-Syirah Al-Baihaqi menyebutkan bahwasanya Abu Bakar bin Abi Haismah yang berkata Mus'ab bin Abdullah Az-Zubair telah bercerita kepada kami, kemudian Khadijah menginjak usia 65 tahun dan ada yang mengatakan 50 tahun. Bahkan ada sahabat yang menceritakan usianya saat itu 65 tahun. Dan sebagian mengatakan 50 tahun. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Al-Baihaqi mengutip dari Al-Hakim bahwa usia Rasulullah ketika menikah dengan Khadijah adalah 25 tahun, 25 tahun menjelang. Ya kalau yang ini masyhur, hampir sepakat semuanya usianya 25 tahun. Lalu menikah dengan Khadijah, sedangkan usia Khadijah pada saat itu 35 tahun. Ini dalam Ibnu Katsir. Dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah. Ada juga yang mengatakan 25 tahun. Jadi sama-sama sepantaran Nabi Muhammad dengan Khadijah. Ketika membahas istri-istri Nabi, Ibnu Katsir berkata dalam Al-Bidayah wa Nihayah, diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, usia Khadijah 40 tahun. Sementara riwayat dari Ibnu Abbas menyebutkan usia Khadijah 28 tahun. Keduanya diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir.
Dr. Akram Umari tetap lebih menyimpulkan bahwasanya Khadijah telah melahirkan 2 laki dan 4 anak perempuan, menguatkan bahwa ia dinikahi beliau dalam usia muda karena biasa wanita mengalami masa menopause sebelum usia 50 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Berapapun umur Khadijah, yang penting kita ambil ibrahnya bahwasanya itu adalah istri Nabi yang pertama kali dan istri Nabi yang terakhir kali semasa Khadijah hidup. Gitu ya. Semasa Khadijah, dan anak-anaknya itu selain dari Maryam ada cerita, ada syair, anak-anak Nabi ada 6 itu dari Khadijah murni ya. Yang kalau plus dari Maria yang istri Nabi yang muda itu, yang hadiah itu ada 1. Kalau syairnya, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, nggak ada yang apa? 4 perempuan, pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah, ibunya bernama Siti Aminah, bapaknya bernama Abdullah, kakaknya bernama Abdul Muttalib, pamannya bernama Abu Thalib. Aduh, itu enak banget syairnya untuk anak-anak itu. Loh kok ngantuk Pak? Dinyanyikan jadi ngantuk ya. Masya Allah, enak banget ya. Sudah punya semua Pak buku sirah Pak? Sudah itu Pak? Awas belum Bapak nih. Hari ini harus ngajak keluarga beli ke toko buku Pak. Bapak sampun. Sudah punya buku sirah toh? Dek. Ada tarikh Nabi Muhammad. Nah, tarikh. Tapi kan bukunya SD. Nanti papa mama disuruh beli buku yang besar. Nih, segini. Ayo mah beli buku ke Gramedia boleh, ke Arafah boleh, ke Sriwedari boleh. Bukunya yang kayak gini. Mas udah punya buku? Udah. Pak Umar sudah no Pak ya, Masya Allah. Kajian Konita itu bukunya gede-gede. Udah punya tak Pak? Udah. Ayo. Udah punya banyak. Pokoknya beli ya nanti. Masya Allah itu enak banget loh dibaca-baca. Aduh keren banget. Semua putra beliau. Oh iya, semua anak-anak beliau itu meninggal selama Nabi Muhammad masih hidup kecuali Fatimah. Ya, Fatimah lah yang meneruskan keturunan Nabi yang bernama sampai Hasan dan Husain, dan itu pun terputus ya. Murninya dari Fatimah juga terputus. Hasan dan Husain juga dibunuh ya. Yang dalam sejarahnya orang-orang Syiah itu Karbala. Ya itu sangat masyhur sekali dan diagung-agungkan itu tentang cerita itu. Kalau dalam kita sebatas sejarah yang perlu kita ketahui saja, cucu Nabi Muhammad SAW Hasan dan Husain ya. Ya, cukup semuanya diwafatkan oleh Allah semasa Nabi Muhammad hidup, terutama yang laki-laki ya. Qasim, Abdullah, Ibrahim itu diwafatkan bahkan masih kecil. Ya ibrahnya banyak, ya ibrahnya banyak. Jikalau masih ada keturunan laki-laki dari Nabi Muhammad, ya Allah, nggak paham ini bagaimana jadinya ini umat Muslim. Ya, rambutnya Nabi Muhammad saja yang ada dalam museum itu, ya Allah ya, bahkan ada yang mengaku punya rambut aslinya sampai Indonesia. Itu yang ngantri pingin mencium, pingin lihat itu banyak banget. Padahal di tempatnya asli sana di makam itu dijaga polisi syariah Syikar yang berlama-lama duduk di raudhah sampai nangis-nangis, itu diusir sama polisi. Jangan syirik ini jadi sesuatu yang tidak baik. Itu pun banyak golongan yang aduh kok tidak menghormati Nabi Muhammad sih, itu kok tidak dikhususkan. Enggak, karena Nabi Muhammad pun juga berharap tidak demikian. Sehingga jelas Allah Subhanahu wa taala itu memutus tali nasab beliau itu untuk mengamankan itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu bukan anaknya beliau, itu sepupunya, itu putranya Abu Thalib, ya kan?
Itu yang mengagungkan siapa tuh? Masya Allah, sampai lebih dari Nabi Muhammad SAW itu Syiah. Sampai ada syahadatnya itu Ali, Sayyidina Ali. Kan bahaya sekali kalau sudah sampai begitu. Enggak usah jauh-jauh lah. Para habib kita itu ada beberapa habib yang sampai dikultuskan. Itu gak ada kaitannya dengan cucu Rasul langsung, tetapi ada ya keturunan terdekat dengan garis Rasulullah aja itu sampai dikultuskan. Kalau beliau ngomong apa, oke. Kalau beliau nggak ngomong, enggak. Sampai segitunya loh. Apalagi kalau ada anaknya Nabi Muhammad nurunkan sampai sekarang. Waduh, berat banget. Berat ya. Karena tidak ada pengkultusan, taklid buta selain pada Allah dan Rasul saja. Nah, sampai itu Abu Bakar, Umar itu yang sampai mengatakan barang siapa yang bilang kalau Nabi Muhammad yang saya cintai itu meninggal, maka dia harus berhadapan dengan pedang saya ini. Ditenangkan oleh Abu Bakar. Ya Umar, Nabi kita itu manusia biasa, dan setiap manusia biasa akan menemui fitrahnya. Dan sekarang dia meninggal. Apakah engkau tidak percaya kepadaku ya Umar? Nangis Umar bin Khattab. Malu Abu Bakar nangis. Itu manusia yang sangat dicintai oleh Umar. Sebesar, sehebat, segagahnya Umar akhirnya luluh juga. Dan selesai yang namanya taklid kepada makhluk selain kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kok sekarang sampai mengkultuskan kiai? Aduh, jangan. Kalau nggak sama itu nggak bisa. Aduh, enggak. Nah, Masya Allah, sirah itu keren banget. Dan kita kalau membaca itu bisa paham. Masya Allah, kita punya tauladan yang menghuni surga. Kalau kita ingin masuk surga berarti teladanilah penghuninya. Kan sudah jelas masuk surga. Nah, yang belum punya bukunya tolong segera beli ya. Dibaca-baca pengganti dongeng kalau anak-anak mau tidur, baca itu kitabnya. Nabi seperti ini saat Fathul Makkah, sahabat-sahabatnya yang menemani hijrah. Wah, itu enak itu diceritakan. Ya Mas ya. Kan enak tuh pelajaran tarikh kan. Nah, daripada matematika kan. Oh, enak ini banget ya. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika banyak kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.